Hi again XRP Army. Welcome back di Alts Update untuk XRP. Jadi kita akan ngebahas satu berita yang menarik, satu berita yang menggembirakan buat para XRP holders atau XRP Army. Jadi teman-teman pastinya udah tahu ya kalau misalkan si SEC itu harus menyerahkan dokumen rekaman pembicaraan yang disampaikan oleh William Hinman pada tahun 2018 bahwa dia pernah memberikan statement Ethereum bukanlah security. Nah, akhirnya setelah SEC itu beberapa kali minta ya istilahnya ke hakim ya untuk tidak membuka ya file tersebut, dalam artian tidak menyerahkan file tersebut sebagai bagian dari barang bukti. Pada akhirnya ditolak ya. Jadi udah 3 kali ditolak ya. SEC udah beberapa kali mencoba ya untuk menolak hal tersebut atau permintaan dari si Ripple. Jadi Ripple yang minta, coba kamu keluarin bukti rekamannya si William Hinman tahun 2018. Dia pernah bilang loh SEC itu bukanlah security. Oke. SEC bilang, nggak boleh kayak gini, ini mungkin privacy dan lain sebagainya ya. Yang pertama itu di Februari, kemudian yang kedua kali itu di bulan April, dan terakhir itu adalah di bulan lalu. Jadi Judges Analisa Torres ya, itu sekali lagi bisa dibilang rule itu kayak keberatan terhadap SEC atau permintaan SEC bahwa dokumen itu harus diserahkan sebagai bagian dari barang bukti. Dan pada saat penolakan tersebut, waktu itu XRP ngepump lumayan signifikan. Nah, sekarang apa nih kabar terbarunya? Nah, ini sebenarnya kabar yang cukup menarik, yaitu SEC itu sudah ya katanya sih ya sudah menyerahkan dokumennya ke pihak pengadilan ya. Jadi ini kabar gembiranya sebenarnya di sini. Nah, tadi saya doing research. Jadi menariknya gini teman-teman, ini saya nggak tahu ya, mungkin banyak di antara kita yang mungkin kayak nggak tahu juga. Jadi saya research lagi dan saya make sure aja. Ternyata Ethereum itu melakukan ICO. Jadi pertama kali ya Ethereum launching itu mereka melakukan ICO di tahun 2014. Jadi bisa dibilang funding melalui ICO. Dan yang menariknya adalah bener ya, Ethereum itu juga sama ya. Kalau misalkan di sini dibilang katanya Ripple menawarkan ya. Saya lupa tadi statementnya di sebelum ini dia teman-teman ya. Jadi Ripple ya, entah itu si Brad Garlinghouse atau Chris Larsen ya, katanya melanggar peraturan sekuritas di Amerika pada tahun 2013 di mana mereka mengumpulkan funding atau dana melalui perusahaan ya without first registering with the agency. Jadi istilahnya mereka tidak mendaftarkan dulu ya bahwa mereka akan melakukan funding gitu loh. Nah, fakta menarik adalah Ethereum melakukan hal tersebut. Nah, terus katanya si William Hinman tahun 2018 dia bilang katanya ya si Ethereum itu bukanlah security gitu ya. Jadi di sini disampaikan nih, he noted that the documents are internal SEC emails and draft of William Hinman's speech which he delivered at the Yahoo Finance All Market Summit in June 2018 ya. Kemudian Stewart, however, ya, clarified that the documents are still. Ini soal dokumennya ya. Nah, sorry, ini yang saya maksudkan. Jadi mantan si kepala SEC itu, Direktur William Hinman ya, dia pernah memberikan mendeklarasikan bahwa Ethereum was not a security. Padahal kalau katanya si siapa namanya tuh, ya pokoknya si itulah ya teman-teman, kepalanya si yang baru, sorry teman-teman kalau maybe agak nge-lag sedikit ya. Ini nih ya si ownernya SEC, saya lupa lagi namanya siapa ya, pokoknya dia lah ya teman-teman ya. Nanti kalian pasti kasih komen lah, ini si ini ya saya lupa teman-teman. Nah, intinya ya dia pernah memberikan statement bahwa semua kripto yang melalui proses ICO tanpa pertama kali meregistrasikan dia punya company di agency itu adalah melanggar ya, bisa dibilang sebagai istilahnya security. Nah, dengan begitu sekarang kalau misalkan benar-benar terbukti nih ya, betul-betul terbukti bahwa ternyata waktu 2018 William Hinman bilang bahwa Ethereum itu bukan security, padahal dia ngelakuin ICO. Yang fakta menariknya ternyata setelah saya cari tahu, Ripple itu nggak pernah ngelakuin ICO. Jadi initial coin offering itu tidak pernah dilakukan oleh Ripple. Nah, sebenarnya sistem ICO itu kan lebih kurangnya mirip dengan IPO lah ya, kayak perusahaan gitu. Jadi sekarang situasinya menurut saya ini sih udah kayak detik-detik lah ya menjelang
XRP bisa menang atau Ripple bisa menang. Kalau misalkan memang ternyata terbukti nih ya, speech-nya si William Hinman itu ternyata terbukti pernah menyatakan bahwa Ethereum bukanlah security. So, ini bakal menjadi something yang menarik banget ya. Mungkin dalam waktu dekat kita bisa ngelihat XRP bisa ada pump ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kabar baik nggak cuma pada Ripple tapi juga pada seluruh crypto market. Karena dengan demikian ya saya lupa lagi namanya siapa ya. CEO of SEC. Siapa sih sekarang? Oh, ini CEO-nya ya, salah ya. Director of SEC. Komisioner Gary Gensler guys, oh my god, I'm sorry ya guys ya. Jadi dengan demikian Gary Gensler sudah dipatahkan ya once and for all, tidak ada lagi yang namanya security, even sudah melakukan ICO karena terbukti Ethereum melakukan ICO dikatakan Ethereum dikatakan bukanlah security karena walaupun dia sudah ICO tapi dia bukan security. Intinya itu ya teman-teman. So that's the point. And I hope XRP atau Ripple bisa menang ya dari case ini sesegera mungkin. Karena terakhir dapat kabar katanya di sebelah mana? Nah ini dia ya. Both SEC dan Ripple itu langsung dipanggil untuk immediate ruling on the lawsuit based on available evidence without taking the case to the trial. Jadi ini the push to end the long-standing case saw the price of XRP jump by over 40%. Nah ini yang terakhir yang menyebabkan XRP nge-pump ya. Nah sekarang kita bakal masuk ke dalam price sectionnya sedikit ya. Yang penting kan sebenarnya newsnya ya, good news banget tuh udah disampaikan. Dan yang penting kita udah tahu gitu loh untuk update-nya. Nah sebenarnya untuk XRP terakhir, ini bisa jadi kayak triangle. Tapi teman-teman juga bisa menambahkan semacam horizontal line di sini. Yang menariknya adalah kalau closing candle hari ini sebetulnya membentuk pola seperti ini bisa dikatakan sebagai pin bar ya. Dimana buntutnya panjang ke bawah tapi bodinya close-nya dalam keadaan hijau. Dan bagusnya lagi adalah dari tekanan sellers pressure kemarin ya, yang closingnya itu ternyata membentuk spinning tops. Jadi kayak semacam ada konfirmasi bahwa di sini ada level support yang cukup penting untuk dipertahankan oleh si XRP. Belum lagi dengan kabar terbaru ini, mudah-mudahan sentimennya bisa cenderung positif dan akhirnya XRP bisa menuju ke $0.65 minimal loh untuk target terdekatnya. Karena di level tersebut baru kita bisa lihat ada area supply ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini naik ya, impulsive and then dia sideways ya, cenderung create base, but hopefully dia bisa rebound lagi. Oke? Jadi based on sentimen aja, kita ngenilai dari sentimen dulu deh, karena XRP ini kasusnya udah lama kan ya. Nah berikutnya yang perlu dipantau sebelum kita memastikan apakah XRP bisa bullish atau tidak, mungkin buat teman-teman yang mungkin considering untuk melakukan maybe ya, perhaps ya, entry long terhadap si XRP, maybe considerationnya adalah perhatikan ya resistance line yang terbentuk di sini. Jadi kita udah ngelihat dia beberapa kali terreject dari level tersebut. Memang semakin sering dites mungkin akan semakin melemah. Apalagi posisi terakhir kita ngelihat juga di time frame daily ada reaksi ya terhadap level support di sini. Jadi somehow saya pikir ini akan menjadi penentu ya untuk area penentunya. Jadi kalau misalkan level tersebut berhasil di break, berarti XRP belum siap untuk bullish. Tapi kalau misalkan somehow dia berhasil break dari trendline, kemudian ada proses retestnya yang cenderung korektif dan mengkonfirmasikan, nah inilah ya akan menjadi awal dari reversalnya si XRP itu sendiri. Jadi kalau menurut saya, pandangan saya yang paling penting yang perlu di-note adalah XRP bisa nggak nih break dari resistance trendline-nya. Itu yang pertama. Kedua, kalau ini saya extend, coba teman-teman perhatikan sebelumnya adalah level support. Sekarang jadi resistance, dan tentu saja di level atau area di atasnya sedikit walaupun nggak terlalu jauh ya jaraknya, tapi itu masih kita bisa anggap sebagai area of resistance. Jadi tentu saja area ini saat ini kita perlu perhatikan, ini akan menjadi penentuan bagi XRP. Intinya kalau dia bisa break, kita expect dia untuk time frame bukan time frame ya, untuk short term lah minimal dia bisa naik dulu balik sampai ngetes ke top terdekatnya yaitu di $0.52. Alright, so itu aja singkat, jelas dan padat apa yang ingin saya sampaikan karena memang newsnya untuk XRP kabar gembiranya dari sana. Mudah-mudahan kita bisa lihat Ripple sesegera mungkin menang lawan si SEC. Alright, thanks guys for watching. I hope you guys enjoy dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice weekend and goodbye guys. Cheers. Bye bye.